Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita akan membahas materi semester 2 yaitu mengenai bangun ruang khusus pada jarak. Nah, pertama kita ingat kembali unsur-unsur suatu kubus yang sudah kalian pelajari di SMP, bahkan di SD juga ada. Jadi titik sudut ada 8, ini yang namanya titik sudut nih, pojok-pojokannya. Kemudian rusuk ada 12, rusuk itu adalah garis-garisnya ini, dan seterusnya. Sisi itu adalah bagian-bagian yang membuat kubus menjadi tertutup nih. Sisi bawah, sisi atas, sisi samping, sisi depan, dan ini sisi belakang. Bayangkan aja kamar kalian yang berbentuk balok biasanya ya. Diagonal sisi ada 12, yaitu AC. Diagonal sisi itu yang membentang di sisi AC, BD. Tiap sisi ada 2, berarti karena sisinya ada 6, jadinya ada 12. Sini, terus sisi depan, sisi belakang, sisi samping. Terus diagonal ruangnya ada 4, membentang antar ruang, yaitu AG, HB, DF, dan CE. Seperti itu. Ingat kembali teorema Pythagoras yang sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, kita masuk ke jarak titik ke titik. Jadi, jarak titik ke titik, misalkan ada 2 titik A sampai B, adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Yaudah, karena jarak 2 titik, garis aja titiknya, garis aja, buat garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Tuh. Jadi, misalkan nih, panjang diagonal sisi kubus dengan panjang rusuk A1-an. Nah, di sini yang namanya diagonal sisi kubus, Ibu ambil contoh aja misalkan AC ya. Jadi kalau kita keluarkan si ABCD, itu kan persegi. Sisinya itu berbentuk persegi kan. Nah, misal kita mau mencari AC. Gimana kalau persegi sini siku-siku, dan sini rusuknya A, berarti artinya sini A, sini A. Yang ditanya ini, ya berarti untuk mencari si AC ini, diagonal sisi ada 12 sesuai tadi. Nah, misal Ibu ambil example-nya adalah AC. Berarti untuk mencari AC, itu akar dari ini sisi yang gak miring kuadrat, sisi yang gak miring kuadrat. Berarti kan 2A kuadrat. Nah, A kuadrat keluar dari akar adalah A, sementara akar 2-nya tetap. Jadi, bisa disimpulkan bahwa diagonal sisi kubus, rumus cepatnya adalah A akar 2. Nih. Baik, langsung ke bangun ruang. Nah, diagonal ruang maksudnya. Tadi diagonal ruang ada 4. Ibu ambil example-nya adalah AG aja. Nah, untuk mencari AG, Ibu gambarkan dulu nih, AG. Itu bisa dicari dari segitiga ACG. Di mana segitiga ACG adalah segitiga siku-siku di C. Jangan lihat secara miring, tapi bayangkan secara 3 dimensi. AC itu mendatar, CG itu tegak, berarti ya dia segitiga siku-siku. Padahal si CG-nya adalah A, si AC-nya adalah A akar 2 dari sebelumnya. Berarti kita akan mencari AG dengan teorema Pythagoras. Jadi AG itu menjadi akar dari A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat karena mencari miring. Berarti A dikuadratkan A kuadrat, akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi akar 3A kuadrat, A kuadrat keluar dari akar menjadi A, akar 3-nya tetap. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa rumus cepat diagonal ruang kubus adalah A akar 3. Nah, lanjut. Misalkan ada kubus ABCDFGH
panjang rusuknya A, jarak titik A ke O, di mana O adalah pusat EFGH. Berarti di atas ini nggak putus-putus karena dia ada di atas, nampak berarti ini O. Terus kita suruh nyari A ke O. Berarti ini. Nah, lagi-lagi dia siku-siku kan. Siku-siku di E segitiganya. Jadi ibu ambil setengahnya nih. Ini E, ini O, ini A. Nah, padahal sini kan A. Nah, si EO itu adalah setengah dari EG. Di mana EG adalah diagonal ruang. Diagonal sisi. Jadi setengah A akar 2. Gini. Nah, maka untuk mencari si AO, kita gunakan teorema Pythagoras. Berarti akar dari A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat. Nah, di sini berarti kan A kuadrat ditambah setengah dikuadratkan itu 1/4. A kuadrat itu ya A kuadrat, akar 2 kuadrat itu 2. Sehingga ini menjadi A kuadrat ditambah 2/4 A kuadrat. Nah, A kuadrat, ini kan berarti depannya ada angka 1 ya. 1 ditambah 2/4, ya berarti 4/4 tambah 2/4. 6/4. Nah, sehingga di sini bisa dituliskan 6/4 A kuadrat. Nah, 1/4-nya keluar dari akar setengah, A kuadrat keluar dari akar A, akar 6-nya tetap. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa jarak titik sudut kubus ke tengah sisi kubus dengan kondisi yang seperti itu ya, kondisinya. Jadi A ke O gitu, atau B ke O, atau A ke tengah-tengah B, C, G, F, itu juga bisa. Adalah setengah A akar 6. Oke, lanjut. Contoh lain nih dalam bentuk angka ya. Ibu beri contoh 1, titik A ke P. A ke P, di mana P adalah titik tengah CG. Berarti di sini ada P. Ini sama, berarti karena rusuknya 10, berarti ini 5. Yang ditanya jarak A ke P. Bukan aja A ke P. Nah, berarti kan segitiganya adalah ACP. Nah, ibu buat nih ACP, ibu keluarkan biar lebih enak lihatnya. Berarti ini A, ini C, ini P. Ini 5, ini ditanya. Nah, AC itu merupakan diagonal sisi. Berarti panjangnya adalah A akar 2. Sedangkan rusuknya adalah 10. Berarti ya 10 akar 2. Nah, berarti untuk mencari AP itu menjadi akar 10 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kenapa ditambah? Karena mencari miring. Nah, 10 akar 2 kuadrat itu adalah 10 kuadrat dikali akar 2 kuadrat. Sehingga 100 dikali 2. Jadi 200. Berarti di sini 200 ditambah 25. Jadi akar 225. Nah, akar 225 adalah 15. Jadi di sini bisa disimpulkan jarak titik A ke P adalah AP sama dengan 15 satuan. Ini ya. Nah, ini kalian coba terapkan dalam balok seperti apa jadinya. Nah, ini juga dalam suatu limas seperti apa. Oke, terima kasih untuk video jarak titik ke titik sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.